warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Bagaimana kabarnya ini Ustazah Rizky? Alhamdulillah, saya baik. Ini ada perlu apa nih? Datang ke ruangan saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, Ustaz, boleh saya minta waktunya sebentar? Ya. Ya, begini, saya menghadapi ada permasalahan di kelas saya. Permasalahan, ya. Yaitu permasalahan di kelas saya kurang dalam melakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga ketika saya memberikan penugasan, itu siswa yang sudah selesai itu meminta tugas berulang, tugas lagi. Kemudian sedangkan ada juga siswa yang belum menyelesaikan tugas yang pertama, seperti itu. Ya, jadi Ustazah Rizky ini punya problem atau kendala dalam pembelajaran, yaitu ketika melaksanakan pembelajaran ada siswa yang fast learner dan begitu bisa cepat menyelesaikan tugas, dan ada juga yang low learner gitu ya, sehingga butuh pendampingan begitu. Sehingga bagaimana yang mungkin cara yang terbaik untuk mengatasi itu, begitu ya? Enggak, Ustaz. Ya, oh gitu. Baik, saya merencanakan kita akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi saya akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan atau memberdayakan guru dan pengembangan diri untuk meningkatkan performa dalam pembelajaran saja. Tahapannya ada 3: pra, observasi ya, observasi, dan pasca observasi. Tujuan kita yang kita lakukan sekarang itu adalah mencoba untuk melakukan pra observasi ya. Kira-kira apa harapan dari percakapan kita saat ini, Ustazah Rizky? Iya, jadi saya berharap ketika kita kan pra observasi terlebih dahulu. Ya. Jadi saya berharap saat ini saya lebih siap untuk menghadapi observasi nanti dalam pembelajaran. Ya. Ketika proses observasi nanti, kira-kira kapan itu pelaksanaannya di kelas? Senin atau Selasa mungkin, Ustaz. Minggu depan ya? Minggu depan ini. Untuk kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka, kira-kira pada mata pelajaran apa dan materi apa nih yang mau diajarkan di kelas mungkin? Kebetulan saya mengajar di kelas 2 sehingga saya menggunakan kurikulum K13. Ya. Materinya, pelajarannya matematika, itu materinya tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana, baik. Rencananya nanti apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajarannya nanti siswa dapat menyajikan pecahan sederhana. Pecahan sederhananya berupa pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. Oh begitu. Kemudian apa persiapan untuk menuju ke sana? Seperti biasa saya menyiapkan RPP, kemudian kalau ada lembar kerja, media pembelajaran, dan lembar penilaiannya. Lembar penilaian ya, baik. Karena ini ya Pak, kita butuh strategi dalam pembelajaran ya, Ustazah. Kira-kira apa strateginya yang akan Ustazah lakukan dalam menghadapi siswa yang beragam seperti itu, yang mungkin sempat terlintas? Ya mungkin nanti saya akan membentuk kelompok kecil. Jadi kelompok kecil itu terdiri dari siswa yang berbagai macam kemampuan, yang cepat mengerjakan tugas dan yang kurang cepat mengerjakan tugas. Nanti akan saya berikan lembar kerja dan saya akan memfasilitasi untuk bagaimana mengerjakan lembar kerja tersebut, serta kalau bisa ada media pembelajarannya. Iya, berarti Ustazah sudah mulai melakukan pemetaan ya di kelas itu, mana yang kemampuannya cepat, sedang, dan tidak terlalu cepat seperti itu, yang lambat seperti itu. Ya itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Ustazah. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini bantuan belajar juga perlu dilakukan oleh guru. Nah kira-kira bantuannya itu seperti apa kira-kira rencananya? Pendampingan atau bantuan yang Ustazah berikan kepada siswa ketika pembelajaran diferensiasi. Mungkin yang fast learner atau yang memiliki kecepatan tinggi untuk
belajar mereka bisa dijadikan tutor sebaya ya. Iya. Untuk yang lambat bagaimana? Untuk yang lambat ya akan mendapatkan seperti pengalaman atau ilmu yang lebih dari temannya sendiri. Iya. Nanti pastinya juga akan saya kuatkan juga di akhir pembelajaran. Ya, luar biasa Ustazah sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dan bentuk pembelajaran sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Apa kira-kira ada yang dirasa kurang Ustazah? Mungkin. Iya, mungkin saya berharapnya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu akan memberikan manfaat yang lebih khususnya untuk siswa yang masih kurang atau lambat dalam menerima pembelajaran. Dan khususnya untuk saya juga bisa menciptakan pembelajaran itu yang bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Baik, berkaitan dengan supervisi akademik, pengembangan kompetensi seperti apa, kompetensi diri apa yang Ustazah inginkan? Yaitu tadi saya bisa menggunakan metode pembelajaran serta kemampuan untuk menyampaikan materi saya juga bisa diterima dengan mudah oleh siswa seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Setelah melaksanakan proses observasi, maka tentu dilaksanakan observasi pembelajaran ya, dan kemudian pasca observasi itu adalah proses yang akan kita laksanakan. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Ustazah? Sampun Ustaz, begitu aja. Baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Semoga kelak proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ustazah rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sama-sama. Gimana perasaan pada pagi hari ini? Senang. Ya. Ada nggak yang nggak senang pagi hari ini? Siapa? Nggak ada ya, semuanya senang, semuanya happy. Kenapa Mbak Nadine? Kita lakukan adalah kita bersyukur apapun itu yang kita terima dari Allah itu pasti akan ada hikmah. Iya. Ada yang tadi pagi bangunnya kurang enak badan? Ada. Mas Alvin, kenapa Mas Alvin? Tiba-tiba pusing sama panas. Iya. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan hari ini di sekolah bukan tambah sakit tapi tambah sehat. Iya, karena ketemu teman-temannya ya. Senang ya? Senang. Senang nggak ketemu teman-temannya? Senang. Nah, anak-anak hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang pecahan. Nantinya kita akan ada beberapa teman yang Ustazah akan menjadi ketua
ketua kelompoknya. Apa tugas ketua kelompoknya? Yaitu yang pertama memastikan setiap kelompoknya itu mengerjakan tugas. Yang kedua, apabila ada teman satu kelompoknya yang mengalami kesulitan, silahkan dibantu. Itu tugas ketua kelompoknya. Yang terakhir, yang ketiga, memastikan kelompoknya itu tetap tertib dan tetap terkondisi dengan baik. Paham? Apa itu pecahan? Siapa yang tahu? Ayo, Mas Akif, boleh silakan. Satu dari beberapa bagian. Mungkin ada yang lebih tepat lagi, Mas Aska. Satu dari semua bagian. Belum tepat, kurang tepat sedikit lagi. Siapa yang mau lebih menempatkan sudah dapat petunjuk. Kalau kata Mas Alvin, satu lagi Mbak Kalila. Satu dari seluruh bagian. Ada lagi Mas Nanda? Satu dari dua bagian. Oke. Nah, rupanya masih belum ada yang sangat tepat. Tapi Ustazah di sini sudah menerka kalian, insya Allah sedikit mendekati konsep dari pecahan. Nah, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Sudah benar yang disebut oleh Mas Alkif, Mas Aska, Mas Nanda, dan Mbak Kalila. Itu satu dari beberapa bagian itu sudah benar. Tetapi lebih tepatnya tidak hanya satu saja. Tidak hanya satu saja, tapi beberapa bagian dari keseluruhan. Nah, kebetulan yang akan kita pelajari di kelas 2 ini pecahannya hanya 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, dari contoh pecahan ketiga pecahan itu ada yang bisa menjelaskan arti dari pecahan 1/2. Siapa? Silakan. Pinter, 1 dari 2 bagian. Selain pecahan 1/2, pecahan 1/3, Mbak Serin. 1 dari 3 bagian, Serin. Pintar. Kemudian yang 1/4, Bu, Mbak Putri. 1 dari 4 bagian. Nah, sebelum Ustazah membentuk kelompok, kita lihat materinya dulu ya, yang di video ini. Silakan semuanya perhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya ya. Halo anak-anak, kembali lagi di channel Kiat Belajar. Nah, tidak terasa pada kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema tujuh. Materi ini terdapat di dalam pelajaran matematika kelas 2 SD. Mari kita baca cerita berikut ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini 1 donat utuh, lalu dipotong dengan bagian yang 1 lebih besar dan 1 lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Akan belajar di halaman 8 ya, buku tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat 1 donat utuh di 2 bagian sama besar ya. Ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah sama besar. Maka jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini 1 donat utuh, lalu dibagi menjadi 2 bagian anak-anak sama, tetapi yang 1 lebih besar dan yang 1 lebih kecil. Nah, karena bagiannya tidak sama, maka bukan setengah ya. Yang lebih besar bukan setengah, yang lebih kecil juga bukan setengah. Dan pertanyaan, apa itu 1/2, apa itu 1/3, dan apa itu 1/4. Nah, sekarang ini adalah video yang sudah kalian simak. Itu bentuk nyatanya, maksudnya sudah ada gambar
donat yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di sana disebutkan kalau bagian yang dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu adalah membentuk pecahan setengah atau 1/2. Jadi satu potongnya 1/2, satu potong yang lainnya juga 1/2. Dalam kata lain, satu potongnya setengah dan satu potong sama besar itu akan menjadi setengah bagian. Paham sampai sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya videonya. Jika ada satu bagian utuh, ya seperti ini anak-anak, ada satu bagian utuh, lalu dibagi menjadi 2 sama besar, ya harus sama besar. Jika bagiannya tidak sama, tidak dapat dikatakan setengah. Satu bagian yang ini, bagian yang terkecil, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar tadi dinamakan setengah, ya. Menulisnya seperti ini ya, nah 1/2 ya, dibaca setengah atau 1/2. Sekarang di sini Ustazah punya sebuah bangun datar segi 4, atau tepatnya bangun datar apa ini, ada yang tahu? Persegi panjang ya? Ya. Persegi panjang ini dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Kalian perhatikan, 1, 2, 3. Nah, sekarang Ustazah tunjuk bagian yang warna merah ini disebut berapa bagian? Angkat tangan. Ivan. 1/3. Kenapa Mas Ivan kok disebut 1/3 sih? Dari 2 bagian. Benar? 3 bagian. Oh iya, terima kasih teman-teman. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Ya. Kenapa Mas Ivan menyebutnya ini 1/3 bagian? Karena yang warna merah ada 1. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Jadi bukan yang katanya Mas Ivan tadi pertamanya 1 dari 2 bagian, tapi yang benar adalah 1 dari 1, 2, 3. Kenapa? Karena keseluruhan dari bangun datar persegi panjang ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, Ustazah ulangi lagi. Yang warna merah ini adalah 1/3 bagian. Kalau yang warna kuning yang di tengah ini berapa bagian? Silakan Mbak Putri. 1/3 juga, yakin? Yakin? Iya, benar. 1/3. Kalau yang warna kuning yang Ustazah tunjuk ini? Sama, 1/3 juga. Ya, 1/3 bagi. Ya, jadi bangun datar persegi panjang ini dipotong menjadi 3. Masing-masing bagian potongannya itu disebut 1/3 bagian. 1/3. Sampai sini paham? Paham. 1/2, 1/3 dan 1/4. Paham? Oke, kalau paham, Ustazah bentuk menjadi kelompok ya. Ya, Ustaz Farhan, Mas Farhan, kemudian Mbak Sherin, Mbak Putri, sama satu cewek lagi ya, karena ceweknya banyak, Mbak Nade. Oke, nah ini ada 5 teman kalian yang menjadi ketua kelompok. Ustazah harap yang menjadi ketua kelompok putra itu anggotanya semuanya putra ya. Ya, jadi ada 2 kelompok putra. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, masing-masing Mas Aska ada 5 teman, Mas Farhan 6 teman. Ya, silakan. Apa Ustazah tunjuk aja? Iya. Ustazah tunjuk. Oke, Mas Aska satu kelompok sama Mas Jivan, Mas Nanda, Mas Dewa, dan Mas Alkif dan Mas Safa. Silakan berkelompok minggir ke sebelah sana cari tempat. Sisanya sama Mas Farhan. Cowok-cowok sisanya sama Mas Farhan. Oke, masih ingat tugas ketua kelompok yang tadi Ustazah jelaskan ya? Oke, kelompoknya Ustazah tunjuk. Yang sebelah sana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ketua kelompok 1 angkat tangan. Ketua kelompok 2. Ketuanya 2. Ketua kelompok 3.
diberikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai tetap tertib sambil menunggu giliran. Nanti Ustazah tunjuk perwakilan kelompoknya untuk maju menjelaskan hasil pengerjaan RKPD kalian. Paham sampai sini? Paham. Bisa tertib? Bisa. Kalau ada temannya yang maju harus bagaimana? Menghormati. Kemudian apa? Menghargai. Mendengarkan dan memperhatikan temannya. Oke? Siap? Ya. Siap. Sudah bagikan ya? Abis itu mewah. Terakhir nanda. Iya. Kamu gak ngerti tak? Untuk menjelaskan hasil dari nomor 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 kelompok saja. Nomor 2 dibaca ya. Salam dulu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi seperti gambar 12 buah cupcake seperti gambar berikut. Jika siswa memberikan seperempat bagian cupcake tersebut kepada adiknya, maka siswa memberikan 3 buah cupcake kepada adiknya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 itu ada 12 buah cupcake seperti yang ada di gambar. Kemudian akan diberikan kepada adiknya Siti sebanyak seperempat bagian. Kira-kira ada berapa buah? Tadi kata Mas Apa ada 3 ya. Apakah benar seperempat bagian dari 12 itu 3 buah? Benar. Yang lainnya? Ada kelompok yang berbeda jawabannya? Nggak ada. 3 buah semua ya? Iya. Jadi seperempat bagian dari 12 buah cupcake itu ada 3 buah. Oke, terima kasih Mas Apa dan Mas Askar. Beri tepuk tangan untuk temennya. Tunjuk kelompoknya. Sering maju bersama Mbak Alicia. Iya. Mas Sering maju bersama Mbak Alicia. Untuk membaca adik 12 lagi suka nomor 2. Salam dulu nak. 12 lagi suka. Oke, perhatikan temennya. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Anas mempunyai puding yang dipotong menjadi 3 bagian seperti pada. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai, sudah mempelajari 1/4, 1/3, dan 1/2 sebagai pecahan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan pesan Ustazah tadi Ustazah awali dengan kalian untuk kalian untuk mensyukuri apapun yang kita rasakan saat bangun tidur tadi pagi ya. Nah, untuk Ustazah akhirinya pesan Ustazah, setelah kita mensyukurinya, jangan lupa kita berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Gimana cara memperbaikinya? Berusahalah untuk menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya apa yang akan kalian rasakan besok itu lebih baik dari hari ini. Paham? Paham. Jangan lupa sholatnya juga harus tepat
Oke, terima kasih Solihah kelas 2C untuk pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Rangkaian terakhir yaitu dialog pasca observasi yang memang menjadi kewajiban saya untuk mendampingi beliau, mengamati. Fokusnya adalah pembelajaran Ustadz Bob untuk semacam pembelajaran coaching gitu ya, dimana nanti harapan saya Ustadz Bob mengawalinya, monggo disampaikan tujuan percakapan ini dan hasil analisa ketika Ustadz Bob mengawati Ustadzah pada saat proses pembelajaran kemarin. Monggo digali secara mendalam hasil beliau, bagaimana perasaannya, apa yang bentuk refleksi lah gitu ya. Kemudian nanti Ustadz Bob silahkan izin menyampaikan analisa data pada saat Ustadz Bob mungkin ada catatan-catatan yang ingin disampaikan sebagai penyeimbang atau mungkin umpan balik. Nah, pada saat menyampaikan itu, monggo Ustadz Bob juga bisa menggali ya pengembangan ke depan dari rekan sejawat dan nanti ditulis di lembar pengembangan seperti yang sudah Ustadz Bob unduh tentunya. Jadi poin dari pasca observasi kali ini adalah Ustadz Bob mengkonfirmasi hal-hal yang sudah berjalan di waktu-waktu rangkaian observasi supervisi klinis. Monggo waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Bob dan saya izin mengamati percakapan ini sebagai tugas saya nanti, karena ini harus saya catat sebagai lembar catatan Ustadz Bob untuk rubrik kompetensi coachingnya. Apakah indikator dari 8 Ustadz yang harus dengan gali, walaupun tidak harus dituntut menjadi seorang coach yang profesional, tetapi setidaknya dari 8 ini harapan terbesar adalah mampu menggali paling sedikit 5-6 gitu ya, indikator mulai bagaimana tujuan ditetapkan dan seterusnya. Saya yakin insya Allah Ustadz Bob sudah paham itu. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara Rizky, Eka? Alhamdulillah Ustadz. Iya. Saya senang sekali siang ini bisa bertemu dengan saudara Rizky. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi dengan RPP yang berdiferensiasi dan mengandung pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kira-kira apakah ada kendala atau sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Ustaz Rizky dalam observasi tersebut? Untuk kendalanya alhamdulillah tidak ada, tetapi mungkin saya perlu melakukan beberapa pengembangan di sana setelah melakukan pembelajaran diferensiasi kemarin. Iya. Nah, sebelumnya saudara Rizky memiliki ini ya, semacam kendala ketika di pertemuan pertama ya, di observasi itu. Mungkin bisa disampaikan Mbak? Jadi kan waktu saya berkonsultasi dengan jenengan, permasalahan di kelas saya itu ketika saya menghadapi siswa yang lebih unggul daripada teman-teman yang lain, sehingga mereka itu selalu minta tugas apa lagi saja, tugas apa lagi, seperti itu. Sehingga supaya saya tidak kewalahan, akhirnya kemarin setelah berkonsultasi dengan jenengan didapatkan solusi bahwa saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sudah diwujudkan juga ketika kita observasi kemarin. Diferensiasinya itu dalam bentuk konten dan dalam bentuk konten dan proses. Kemudian juga saya di sana juga membentuk kelompok dengan ketua
ketua kelompok yang merupakan siswa yang sudah terpilih seperti itu, dan saya memilihnya juga melalui pertanyaan-pertanyaan itu enggak sekali. Kemudian setelah berjalannya waktu, si ketua kelompok itu juga sudah saya berikan tugas sebagai tutor sebaya. Nah, jadi ketika kemarin itu berjalan, sedikit timbul kekhawatiran dari saya karena setelah saya melihat model setiap anak itu kriterianya berbeda. Ketika mereka menyampaikan, ada siswa yang benar-benar menyampaikan dengan baik kepada teman-temannya, ada juga yang coba dibaca dulu, yang nggak bisa yang mana nanti bilang ke aku, ada yang seperti itu, ada juga yang hanya nanti kalau nggak bisa tanya ya, ada yang seperti itu juga, berbagai macam. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya ketika pembelajaran kemarin itu adalah terkait penerimaan siswa yang lain. Penerimaan siswa yang lain dengan adanya teman sejawatnya sebagai tutor, tapi sebenarnya ya juga tidak saya nampakkan, nggak dinampakkan ke siswa yang lain, ini teman-teman sebagai tutor, yang nggak seperti itu. Cuma secara ini saya tegaskan tugas ketua kelompok sebagai apa aja gitu. Nah, itu tadi timbul kekhawatiran itu tadi, sehingga saya berpikir gimana ya kalau setiap pertemuan itu teman sejawatnya atau tutor sebayanya itu ini bergantian gitu, bergantian dengan catatan yaitu kan memang di satu kelas itu tidak hanya 5 anak, tapi bisa lebih dari 5 anak yang mumpuni gitu ya, mumpuni di materi yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti akan bisa saya gantikan gitu. Ataupun juga bisa juga saya juga berpikiran tidak hanya di kelompok kecil, tapi bisa di dalam kelas, di kelompok besar dalam satu kelas. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan berikutnya. Iya. Kemudian berarti apa betul bahwa pembelajaran selama kegiatan observasi kemarin secara umum sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah semakin berjalan lancar. Jadi masalah yang teman yang lebih unggul itu sampai teratasi dengan memberi kesibukan itu, tutor sebaya itu. Iya. Baik, mungkin ini secara pribadi Ustaz Rizky sebagai guru ya, apakah ada yang hal yang perlu untuk dipertahankan selama pembelajaran tersebut? Yang perlu dipertahankan dalam pembelajaran tersebut itu mungkin diawali dari ini pengantar guru ketika mau memulai pembelajaran itu, mungkin siswa juga tetap harus dikuatkan dengan itu tadi, KSI itu tadi, dan dari nggak harus semua hal dalam KSI itu disampaikan, mungkin satu saja cukup, itu juga bisa mempengaruhi anak-anak. Kemudian juga yang harus dipertahankan lainnya yaitu tetap menanamkan rasa percaya diri kepada siswa yang lain gitu, dan semangat juga untuk siswa yang belum menjadi tutor sebaya itu supaya menjadi teman seperti teman yang sudah menjadi tutor sebaya. Iya. Apakah ada yang perlu untuk dikuatkan lagi dalam pembelajaran observasi kemarin? Yang perlu dikuatkan mungkin nanti anak-anak dari cara menyampaikannya kepada temannya, mungkin itu ya. Karena kan ya belum tentu juga diterima juga dengan baik sama temannya. Ini apa sih kok diajari seperti ini gitu kan, juga ini mungkin nanti perlu dikuatkan dari sisi siswa yang menjadi rekan satu kelompok maupun dari sisi siswa yang menjadi tutor sebaya, seperti itu. Iya. Saudara Rizky telah menyampaikan problematikanya di observasi, kemudian Saudara Rizky juga sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana tindakan serta aksi. Kemudian ketika proses observasi Saudara Rizky juga sudah melaksanakan secara umum dengan baik. Kira-kira nih untuk kelanjutannya, apakah sudah terbayang atau mungkin sudah ada dalam pikiran Saudara Rizky RTL atau rencana tindak lanjut ke depan ketika Saudara Rizky mendapati sebuah kondisi yang seperti itu? Sementara saya ingin menguatkan hal ini terlebih dulu sampai berjalan dengan lancar, karena jujur ini baru pertama kali saya melakukan hal seperti ini gitu.
Jadi saya perlu benar-benar mematangkan sehingga perjalanan tutor sebaya ini berjalan dengan matang, baik itu siswa yang menjadi tutornya dan menjadi anggota kelompoknya. Jadi yang saya kembangkan ya mungkin dari yang tadi itu segi cara penyampaiannya, kemudian juga mungkin nanti belajarnya nggak di kelompok kecil tapi di kelompok besar di depan kelas seperti itu, dengan mungkin dengan latihan-latihan presentasi mungkin ya bisa kayak gitu. Iya. Berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dari pembukaan, inti dan penutup itu secara pribadi Sadarski lebih condong untuk lebih dikembangkannya di sisi pembukaan, inti atau penutupnya? Di intinya. Intinya. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya mungkin kalau saya lihat dari segi permasalahan yang sebelumnya saya sampaikan ke jenengan itu ya alhamdulillah sudah teratasi 100%. Jadi nggak ada lagi yang ustazah tugas selanjutnya apa, nggak ada lagi yang seperti itu gitu. Cuma mungkin setelah menjalankan, oh ternyata banyak hal yang harus dikembangkan, ada kekhawatiran seperti itu. Jadi ya memang harus benar-benar dikembangkan. Kalau boleh bertanya, dukungan yang dibutuhkan oleh Sadarski dalam rangka menyukseskan kegiatan pembelajaran seperti itu apa saja? Atau dari siapa saja? Ya mungkin kalau dukungan itu yang terutama dari siswa deh, dari siswa sebagai pelaksana pembelajaran seperti itu. Yang kedua ya dari sekolah. Di sekolah itu sebagai pendukung media pembelajaran yang saya butuhkan, kemudian fasilitas yang lain seperti mungkin nanti akan ada anak yang ada fasilitas seperti alat-alat, benda-benda yang namanya kalau matematika kan biasanya butuh benda yang konkret nih. Jadi itu mungkin saya butuhkan dukungan dari sekolah, kemudian juga panjenengan sebagai guru penggerak. Nanti mungkin banyak saya repoti gimana Ustaz pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya gitu. Siap. Kira-kira atau perkiraan waktu butuh berapa lama untuk melakukan penyesuaian dengan pembelajaran diferensiasi atau dan juga pembelajaran emosional secara pribadi? Mungkin kalau secara pribadi satu kali pertemuan itu nggak cukup nih Ustaz. Mungkin harus menyelesaikan satu materi. Mungkin kalau biasanya satu materi itu dalam matematika di kelas 2 itu sekitar berjalan 1 bulan mungkin ya. Itu dalam materi yang sama. Nanti mungkin di materi berikutnya insya Allah lebih matang gitu. Sadarski, kita sudah melaksanakan refleksi diri, refleksi dari kegiatan pasca observasi. Ini saya sudah mendapatkan beberapa catatan dan juga rencana tindak lanjut ke depan bagaimana agar kegiatan kita bisa menjadi lebih baik, yaitu pembelajaran di kelas, sehingga yang menjadi tantangan selama ini Sadarski sudah mendapatkan solusinya, serta semoga kedepannya bisa semakin baik untuk bisa menjawab tantangan-tantangan dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Dari yang pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan tadi, Sadarski sudah menemukan solusi itu, ya saya hanya melakukan bimbingan saja atau pendampingan, dan Sadarski sudah mendapatkan solusi atas permasalahan atau mungkin refleksi berkaitan dengan kegiatan observasi dilakukan kemarin. Barangkali seperti itu Sadarski untuk kegiatan coaching atau supervisi atas aktivitas yang ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ustaz. Saya ambil alih Ustaz. Ada Ustaz. Gini. Jadi sebuah hal yang luar biasa sudah diproses Ustaz Bob terhadap rekan sejawat, bagaimana mengidentifikasi proses perjalanan khususnya pada saat observasi gitu ya. Ustaz lanjut aja ini ya, saya masih direkam.
Oh, ini dimatikan atau di? Direkam aja. Jadi saya berkewajiban umpan balik ini. Jadi dari hasil proses yang sudah dilalui, sedikit aja umpan balik saya untuk Ustadz Bob. Nah, ini mungkin juga akan menjadi bekal Ustadz Bob ketika nanti proses pendidikan guru penggerak ini berakhir gitu ya. Jadi kan tugas dari seorang guru penggerak tidak selesai di pendidikan, tapi adalah komitmen dan konsistensi dari hasil pelaksanaan. Nah, Ustadz Bob, dari hasil catatan saya khususnya di pasca ini sebagai bentuk umpan balik, jadi Ustadz Bob sudah menanyakan apa yang dilakukan oleh rekan sejawat pada saat observasi di kelas, di mana jenengan sudah mengkonfirmasi apa yang dialami atau dirasakan ya. Dari catatan saya diungkapkan oleh rekan sejawat bahwa diawali dari sebuah permasalahan siswa yang memiliki kemampuan akademis luar biasa, kadang-kadang justru jenuh gitu ya, apalagi dan itu ditangkap oleh Ustadz Bob untuk mengembangkan bagaimana rekan sejawat menggali apa yang dimiliki dari sisi beliau, dan Ustadz Bob membuka ruang diskusi itu. Saya pikir ini sudah luar biasa Ustadz Bob. Jadi mengarah tentang makna apa sih yang dimaksud pembelajaran diferensiasi, dan dalam prosesnya di kelas Ustadz Bob sudah mengamati perjalanan tersebut, termasuk hal-hal yang menyangkut unsur KSI. Nah, sedikit aja catatan saya izin menyampaikan Ustadz Bob. Jadi harapannya tadi mungkin sedikit ya, di lembar hasil pasca observasi Ustadz Bob mungkin ke depan adalah menyampaikan semacam catatan yang Ustadz Bob pada saat tadi saya sempat pesankan. Jadi di kelas berdasarkan catatan saya, izin saya menyampaikan bahwa jadi catatan itu berdasarkan data. Nah, jadi misalnya gini, ketika ada anak yang tadi punya kelebihan, ketika menangani siswa kan berbeda-beda. Nah, mungkin Ustadz Bob menangkap apa di antara itu? Boleh izin, mungkin ada yang kurang pas dengan apa yang saya catat, mungkin bisa dikonfirmasi ulang. Jadi ada semacam sesuatu yang disinkronkan apa yang dirasakan oleh rekan sejawat dan apa yang diamati oleh Ustadz Bob. Jadi ada umpan balik. Jadi misalnya Ustadz Bob tadi menyampaikan apa yang dikatakan oleh rekan sejawat adalah sesuatu yang memang menurut catatan Ustadz Bob adalah sama, monggo. Dari catatan saya secara keseluruhan misalnya sama, sehingga tidak ada catatan yang perlu saya konfirmasi, nggak masalah. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan sama, hanya satu seperti saya menyampaikan ke Ustadz Bob ya, secara keseluruhan kan hampir sama ini. Dari pesan-pesan yang saya sampaikan tadi sudah dilakukan, hanya satu Ustadz Bob, dengan perlu menyampaikan catatan hasil. Nah, saya kan tadi mengamati, nah makanya sampaikan ke Ustadz Bob kalau boleh izin dari catatan saya, hasil percakapan ini di poin menyampaikan hasil catatan. Jadi data ya, bukan penilaian atas asumsi. Nah, jadi ada dasar. Oh iya, jadi untuk mengkonfirmasi, mohon maaf, kita bisa jadi saat menulis data mungkin ada yang terlewat pada saat nulis, mungkin ada sesuatu yang tidak tertangkap. Nah, nanti bisa Ustadz Bob yang itu sudah saya lakukan. Nah, mungkin oh berarti waktu dengan melakukan mungkin saya sedang menulis. Jadi kalau begitu apa yang menjadi catatan saya ini saya coret, berarti punya jenengan sudah sempurna, misalnya seperti itu. Jadi itu rangkaian proses percakapan kucing yang sudah dilakukan Ustadz Bob. Namun secara keseluruhan proses 8 indikator yang dikembangkan dalam rangkaian prinsip kucing, di poin-poin di pasca ini ada beberapa poin yang ranahnya sudah 6-7 indikator sudah Ustadz Bob lewati. Namun ada juga yang memang ke depan nanti Ustadz Bob perlu gali lagi karena kita memang, saya sendiri meskipun jadi PP itu bukan seorang coach yang profesional. Kadang-kadang mungkin saya, aku ini jadi coaching apa jadi mentor gitu ya. Kadang-kadang yang namanya ungkapan seperti ini, saya kadang-kadang berpikir, mencoba merefleksi, tadi saya itu sedang jadi mentor apa sedang jadi coach gitu ya. Nah, dan itu namanya
perlu sebuah kebiasaan. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini tadi adalah umpan balik. Nah, kalau umpan balik baru kita menyampaikan by data. Tapi kalau sedang menggali, berposisi sebagai coach, teman sejawat adalah kuci, maka kita hanya mungkin mengungkapkan 1-2 kuci yang akan menjawab. Nah, dan itu tadi sudah terjadi Ustadz Bob. Jadi Ustadz Bob hanya mungkin beberapa rangkaian kalimat, kuci menyampaikan sedemikian panjang paparannya sehingga ketika ada sesuatu yang menurut kuci nggak bisa, terus Ustadz Bob menggali lagi menurut kuci apa yang harus dilakukan, dan itu namanya menggali, itu seorang coach gitu ya. Jadi luar biasa, terima kasih Ustazah sudah menemani CGP saya berproses. Matur nuwun, mohon maaf sudah mengganggu waktunya ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada aktivitas mungkin bisa kembali ke kelas ya Ustazah. Matur nuwun sangat ya Ustazah.